Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai serangan udara Israel ke Teheran, Iran, sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Mas Hasibullah. Selamat sore, Eva. Ya, Mas, apa sebetulnya arti serangan Israel ke Iran bagi kepentingan Israel itu sendiri? Ya, tentu ini banyak artinya ya. Tapi salah satu di antaranya adalah bahwa Iran kalau bagi Israel sekarang itu menjadi satu-satunya ancaman yang mengkhawatirkan di masa-masa yang akan datang. Kita tahu kalau bagi Israel sekarang kan Israel sedang berhadapan dengan milisi-milisi ataupun proksi ataupun kelompok-kelompok yang selama ini diyakini, dilatih dan didukung oleh Iran. Katakan sekarang peperangan yang terjadi di Gaza, peperangan yang terjadi di Lebanon, bahkan juga yang terjadi dengan kelompok Houthi, bahkan juga dengan Syria terutama pada zamannya Assad, itu kan diyakini sebagai poros-poros ataupun kelompok-kelompok milisi-milisi yang didukung dan dilatih oleh Iran. Dan memang selama ini kelompok-kelompok ini sudah mulai dijinakkan dalam tanda kutip oleh berbagai macam keadaan, termasuk serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi Iran terutama dengan perkembangan nuklir yang diduga atau dituduh terus dikembangkan oleh Iran menuju upaya untuk memiliki senjata nuklir, itu menjadi sebuah ancaman yang sangat menakutkan bagi Israel. Oleh karena itu Mbak Eva, saya tadi sampaikan juga di Metro bahwa serangan yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang ini kayak semacam serangan yang mencuri momentum untuk membalik keadaan menjadi kemenangan bagi Israel, menjadi kemenangan bagi Netanyahu. Karena kita tahu sekarang ini berkaitan dengan nuklir, misalkan Iran sedang intensif melakukan sebuah negosiasi perundingan dengan Amerika, yang juga kita tahu politik Amerika terkait dengan nuklir Iran justru kurang berpihak kepada Israel. Karena Israel mempunyai ambisi tersendiri, yaitu Amerika untuk segera turun tangan, menyerang langsung dan menghabisi segala macam situs militer ataupun program nuklir Iran. Tapi kita lihat bersama-sama bahwa Amerika dengan kepemimpinan Donald Trump justru ingin main cantik ya. Dia justru ingin menggunakan perundingan dalam rangka mencapai kesepakatan, dan kalau tidak dimungkinkan menghindari yang namanya jalur peperangan. Jadi itu jalur politik yang dipilih oleh Donald Trump. Nah, oleh karena itu serangan ini kayak semacam mengambil atau mencuri momentum yang digunakan oleh Iran untuk menggunakan waktu, mengolor waktu sehingga bisa mencapai apa yang mereka sebut sebagai program ataupun senjata nuklirnya. Nah, oleh karena itu di sisi lain Mbak Eva, saya melihat dibanding, karena ini adalah berulang, katakanlah di bulan April, di bulan Oktober kita melihat juga krisis serang menyerang di antara Israel dengan Iran. Memang perang sekarang pembedanya adalah isu nuklir. Kalau di dalam perang sebelumnya masih ada kayak semacam dalam tanda kutip sebab akibat ya. Kita lihat serang menyerang pada bulan April 2024 misalkan, itu kan berawal dari serangan Israel yang menyerang konsulat jenderal Iran di Syria. Hingga akhirnya Iran melakukan serangan balik untuk pertama kali ke Israel dan sampai ke Israel, yaitu pada kalau tidak salah 1 April ya, pada 13 April. Jadi serangan dilakukan ke konsulat itu pada 1 April, serangan baliknya dilakukan oleh Iran pada kisaran 12-13 bulan April. Jadi itu kronologinya. Nah, di bulan Oktober juga sama, yaitu ketika pimpinan Hamas dibunuh oleh Israel di wilayah Iran pada akhir bulan Juli, kemudian Iran melakukan sebuah serangan balasan yaitu pada tanggal 1 Oktober. Yang itu juga sampai dan mencapai target-target serangannya di Israel. Baru kemudian Israel melakukan sebuah serangan balik kurang lebih tanggal 26 Oktober. Jadi ini yang saya bilang ada hubungan sebab akibat. Tapi hari ini yang dilakukan oleh Israel tidak ada sebab akibatnya, karena peristiwanya adalah kalau dikaitkan dengan yang dulu sudah lama sekali dari Oktober sampai sekarang. Jadi ini murni sebuah ancaman yang imajinatif atau yang ditakutkan oleh Israel dari perkembangan senjata nuklir Iran, sehingga dia mengambil opsi untuk menyerang. Walaupun sekali lagi Amerika tidak
merestui atau mungkin tidak menginginkan. Minimal itu yang dinyatakan bahwa Israel melakukan sebuah serangan yang sepihak. Ya, Demikian, sampai Mbak di Eva. situ dulu, Mas Hasibullah. Sebelumnya kan ada sebab akibat, tapi yang ini pembedanya adalah soal isu nuklir. Kalau dianalisa lebih jauh, seberapa mengancam program nuklir Iran bagi Israel yang disebut memang trennya sedang dalam pengembangan, begitu ya? Seberapa mengancam bagi Israel? Sebenarnya kalau kita baca dalam dua perang terakhir, jangankan nanti program nuklirnya sudah mencapai titik sempurna, bahkan sekarang aja persenjataan yang dimiliki Iran itu secara de facto, secara fakta sudah mampu mengimbangi Israel. Minimal dengan serangan yang dilakukan pada pertengahan bulan April dan 1 Oktober, itu Israel tidak lagi menjadi sebuah negara yang dikatakan tidak tersentuh oleh serangan-serangan negara di Timur Tengah. Apalagi Israel dipersenjatai dengan berbagai macam pertahanan udara yang canggih ya, didukung oleh Amerika dan juga negara-negara barat. Tapi persenjataan Iran melalui serangan 13 April dan 1 Oktober itu faktanya mampu menembus itu. Jadi ini sebuah fakta militer baru di Timur Tengah, di mana Israel dengan segala macam kedikdayaannya selama ini telah dirontokkan, telah diruntuhkan oleh Iran, sehingga Iran menjadi sebuah ancaman bagi Israel. Nah, oleh karena itu dari sisi Israel saya sangat memahami, saya sangat mengerti kalau kemudian kayak semacam gelisah dengan perkembangan apa yang dimiliki oleh Iran. Cuman persoalannya begini, kalau ini menjadi persoalan isu nuklir, katakanlah sekarang Israel menganggap Iran terancam dengan senjata yang dimiliki dan takut digunakan untuk membunuh yang tidak benar. Israel sendiri sekarang bukan hanya imajinasi tentang senjata nuklir itu. Israel sendiri memiliki senjata nuklir dan senjatanya Israel digunakan terbukti untuk membunuh warga sipil. Minimal apa yang sekarang terjadi di Gaza. Nah, oleh karena itu, kalaupun menurut saya betul-betul Iran memiliki program nuklir tapi menurut saya Israel tidak punya legitimasi hukum apapun. Apa yang dilakukan hari ini menurut saya tetap pelanggaran terhadap hukum internasional, karena Israel tidak memiliki keterkaitan apapun dengan apa yang terjadi di Iran. Justru sebaliknya, mestinya dunia mulai memikir bagaimana terutama Netanyahu ini ditundukkan kepada hukum internasional. Karena hari ini kita lihat bagaimana Netanyahu menginjak-injak martabat dan sistem hukum internasional dengan mengabaikan paling tidak dua hukum, yaitu yang sudah ditentukan oleh ICJ yang menyatakan bahwa pendudukan Israel itu adalah ilegal dan harus ditinggalkan, atau paling tidak ICC walaupun itu bukan di bawah PBB yang sudah menjadikan Netanyahu sebagai orang yang harus ditangkap dan harus diadili atas nama tuduhan kejahatan perang. Nah, ini persoalan hukum internasional yang menurut saya harus ditegakkan. Nah, oleh karena itu dunia mestinya harus bersikap lebih tegas dan lebih fair untuk bagaimana ketentuannya tidak diteruskan diinjak-injak oleh Netanyahu. Sekali lagi saya fokus kepada Netanyahu karena kita juga sadar jangan ini menjadi sebuah pesan kebencian terutama kepada Israel secara umum. Israel sebagai bangsa mereka punya hak juga untuk hidup di negaranya dan itu substansi di dalam solusi dua negara. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Netanyahu dengan kabinetnya ini yang sudah mengacak-ngacak kemanusiaan, yang telah membunuh anak-anak, membunuh warga sipil, mereka yang mau butuh bantuan di Gaza, dan mereka punya senjata. Ini yang menjadi sebuah dosa, kenyataan yang menurut saya harus disikapi secara tegas oleh masyarakat internasional. Oke, soal pelanggaran terhadap hukum internasional dilakukan oleh Netanyahu, apakah memang ada tujuan secara politis bagi Netanyahu sendiri di dalam negerinya? Ya, ini yang saya bilang tadi pagi di Breaking TV One, memang Metro TV maksud saya. Memang pada akhirnya sekali pukul yang dilakukan oleh Netanyahu hari ini tujuannya adalah minimal mengamankan 3 kepentingannya. Yaitu yang pertama memendangkan gejolak politik nasional yang makin kesini makin keras. Karena kita tahu kelompok-kelompok yang oposisi terhadap Netanyahu menginginkan Netanyahu tidak terus begini. Apalagi keluarga Sandra. Jadi dengan serangan ini
Netanyahu ingin semakin kuat tampil sebagai pahlawan dan tidak lagi dipersoalkan persoalan politik dan hukum. Dan yang kedua, kepentingannya adalah sekaligus mengamankan Israel jangka panjang dari ancaman bayang-bayang serangan Iran. Karena itu diambil serangan itu. Dan yang ketiga, dengan serangan ini Netanyahu menginginkan agar sekarang perundingan yang sedang berlangsung dengan Hamas ini menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi Hamas. Kita tahu Netanyahu selalu menggunakan dua pendekatan dalam mencapai tujuannya, yaitu pendekatan militer dan juga pendekatan diplomasi. Dia tidak hanya dengan pendekatan diplomasi, tapi juga menggunakan pendekatan militer. Nah, serangan kepada Iran yang dilakukan hari ini dilakukan menurut saya minimal dengan tujuan tiga kemenangan atau tiga keuntungan sekaligus, yaitu menghancurkan Iran yang menjadi ancaman masa depan, kemudian mendapatkan dukungan lebih kuat di internal Israel, dan yang ketiga bisa menaklukkan Hamas yang sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah walaupun korbannya sudah sedemikian parah seperti kita lihat bersama-sama. Baik, terima kasih untuk analisa Anda pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.